Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nih Pak ya, saya selaku guru Bapak di sini kan ikut sedang pendidikan calon guru penggerak nih Pak ya. Nah, kami itu diberi tugas untuk mewawancarai 2 sampai 3 kepala sekolah. Tentunya yang pertama adalah kepala sekolah tempat saya bekerja sekarang, saya begitu ya Bapak. Kemudian ada beberapa kepala sekolah dari sekolah lain juga diwawancarai. Mungkin sebelum saya mulai sedikit tanya-tanya sama Bapak nih, boleh perkenalan dulu Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anies Indrayanto, Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Bintan. Pendidikan saya S1 dari olahraga, jadi background saya olahraga. Kebetulan tahun 2018 saya diamanahkan untuk ditugaskan di SMP Negeri 7 Bintan, mana sebelumnya saya di SMP 21 Satu Atap Bintan. Tapi alhamdulillah tahun 2018 saya diamanahkan untuk menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 7 Bintan ini sampai pada saat hari ini. Itu saja yang bisa sampaikan terkait dengan profil saya sendiri. Oke Pak, berarti sudah sejak 2018 ya Pak, kurang lebih 6 tahun ya. Oke Pak, terima kasih untuk waktunya kita udah bincang di sini. Sedikit saya mau mendiskusikan. Kadangkala sering Pak, Bapak sebagai pemimpin ya Pak, di sekolah itu ada kasus yang menjadi dilema, artinya kanan kiri benar, gitu, tidak ada yang salah. Nah, yang mau saya tanyakan itu bagaimana nih Bapak menangani kasus yang menjadi dilema etika itu, kemudian dalam pengambilan keputusan Bapak di sekolah, bagaimana cara Bapak menangani hal tersebut? Untuk suatu kasus ya biasanya memang di manapun juga, di sekolah manapun juga pasti ada kasus-kasus tersebut yang muncul mungkin ya. Tetapi di sini sebelum saya ambil keputusan, biasanya kita melakukan analisis dulu ya, terkait hal tersebut. Jadi keputusannya nanti jangan sampai jadi permasalahan gitu ya. Iya betul. Karena di sekolah ini kan ada beberapa jabatan yang secara struktur. Jadi kalau ada kasus kita mulai dari bawah dulu, kita telusuri mulai dari gurunya, baru nanti ke wali kelasnya. Kebetulan di sini kita juga ada guru bimbingan konseling ya, kebetulan. Jadi nanti kepada beliau juga kasus itu tersampaikan. Nah dari situ baru nanti kita ambil keputusan yang seyogianya memang harus diambil kebijakan oleh kepala sekolah. Jadi tidak melulu bahwasanya itu kepala sekolah karena dianggapnya pimpinan tertinggi di sekolah langsung memutuskan, tidak. Nah jadi harus kita telusuri dulu, itu adalah dianalisis dulu terlebih dahulu. Jadi kita akan suarakan, barulah diambil keputusan yang terbaik untuk kita semua. Pak, di sini Bapak sebagai pimpinan berarti keputusan itu di Bapak, artinya memang Bapak yang memutuskan di akhir buat keputusan, tapi tetap sebelumnya tetap ada analisis dengan pihak-pihak terkait yang ada di sekolah ya Pak ya. Musyawarah mufakat itu kan. Betul, lewat musyawarah ya Pak. Menarik Pak. Kemudian bagaimana nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama tadi. Mungkin bisa dijelaskan kasusnya, kemudian juga cara Bapak menangani kasus tersebut. Sebenarnya pada intinya kan hampir sama dengan yang tadi pertama. Karena di sini kan dalam prinsip untuk perusahaan ini karena kan masing-masing itu kan sudah mempunyai tupoksinya.
Nah, betul. selalu saya memberikan kepercayaan kepada rekan-rekan dengan tupoksinya, gitu ya. Contohnya kalau pembina kesiswaan, ya tupoksinya apa, gitu kan, guru, wali kelas tupoksinya apa, juga sebagai staf juga tupoksinya apa. Jadi dari situ segala sesuatunya dibincangkan dulu. Nah, jadi makanya saya bilang keputusan nggak bisa saya ambil sepihak, ya. Tentunya harus telaah juga, gitu, ditelaah juga. Nanti kalau rasanya ada kebijakan yang memang harus diputuskan oleh pimpinan atau kepala sekolah, ya itu juga berdasarkan pertimbangan. Tentunya enggak jangan berpikir bahwa kepala sekolah itu kan mempunyai hak prerogatif, kan tidak juga sebagainya harus dilakukan semua kasus. Nah, kasus itu juga harus banyak pertimbangan. Itu di sini akan terkait dengan kebijakan. Jadi kita pimpinan itu juga harus setiap hari bijaksana. Jadi kalau keputusan itu jangan sampai nanti menimbulkan kerugian pihak yang lain. Kalau bisa sama-sama lah gitu. Jadi sama-sama dalam arti kata apa yang diambil keputusan oleh sekolah tidak ada yang merugikan sama sekali. Intinya tadi kita bijak lah dalam hal keputusan. Mungkin itu cara saya mengambil suatu keputusan terhadap kalau seandainya ada kasus. Kalau udah jelaskan juga intinya adalah berkolaborasi Ya. semua yang ada di sekolah ya Pak ya, sebelum memang keputusan itu finalnya memang diputuskan oleh Bapak tapi tetap melakukan musyawarah, setidaknya berarti ini akan mengurangi ya Pak ya, mengurangi adanya pro dan kontra Ya. di belakang. Oke Pak, kemudian hal-hal apa nih yang selama ini Bapak anggap itu efektif untuk pengambilan keputusan terkait kasus-kasus yang dilema tadi, sehingga yang tadi kita bicarakan tidak ada pro kontra di belakangnya gitu. Mengurangi lah ya seperti itu. Apa Pak yang menurut Bapak efektif? Jadi Efektif. langkah efektif yang saya lakukan dan seyogyanya memang harus kita lakukan. Jadi dibawa ke dalam satu forum musyawarah. Jadi itu tadi yang berkaitan dengan permasalahan tersebut atau kasus tersebut, itu kita duduk bersama berdiskusi, ya. Jadi itu tadi. Jadi masing-masing kan bisa lihat tuh permasalahannya dan juga diberikan kesempatan juga kepada rekan-rekan yang lain untuk bisa memberikan masukan. Nanti baru itulah diambil keputusan secara bersama. Walaupun nanti secara keputusan itu ibaratnya kalau sign tanda tangan di sekolah, tapi keputusannya berdasarkan kesepakatan. Jadi itu yang kalau yang efektif ya seperti itu kalau saya berpikir juga, pokoknya musyawarah sama-sama sepakati, maka ini yang akan kita putuskan. Nah, baru kepala sekolah yang menandatangani kesepakatan tersebut. Nah, jadi tidak langsung dieksekusi dan melakukan kok otoriter pula larinya ya. Semua kepala sekolah kan enggak ya. Karena itu tadi biar tidak ada yang dirugikan ya. Dan juga bukan berarti mencari keuntungan, tidak. Intinya biar kebijakan itu tidak saling menimbulkan ada yang tersakiti ibaratnya gitu ya, ada yang terugikan, kalau bisa enggak. Jadi masa masing-masing kita enak lah gitu dengan keputusan tersebut, sehingga pertanggungjawaban kita pun juga nanti tidak timbul masalah ke depannya ya. Itu aja mungkin dari saya gitu ya. Berarti yang paling efektif adalah melakukan musyawarah Ya. ya Pak ya, terlebih dahulu sebelum nanti akhirnya memang Bapak selaku pimpinan mengambil keputusan. Kemudian nih Bapak sudah punya pengalaman yang luar biasa, sudah ke sekolah satu dan lainnya sampai dengan ini juga sudah sampai tahun ya Pak. Saya ingin menanyakan selama ini apa nih bagi Bapak yang menjadi tantangan terbesar ketika melakukan pengambilan keputusan? Ada kalanya memang keputusan itu harus diambil ditarik terkait dengan apakah membuat rekan kita kerja itu nyaman dengan keputusan, apakah nanti timbul permasalahan. Juga kadang-kadang ada juga kita seperti itu. Tapi balik kembali biasanya kan saya memanggil dulu kalau ada sesuatu apa. Jadi kerja itu kan
cari. Kalau diperintah ya atasan kalau nyaman termasuk pekerjaan juga biasanya tidak berjalan dengan baik ya. Jadi segala sesuatunya kita komunikasi dulu ya, komunikasi itu yang penting kira-kira berkenan atau tidak ya. Segala sesuatunya juga itu nggak bisa kalau dalam posisi saya. Jadi segala sesuatunya kalau mau diberikan tanggung jawab itu sifat saya harus tanya dulu, mampu kiranya nyaman dengan pekerjaan yang akan diberikan ya. Karena itu tadi kalau seandainya diberikan tugas rasanya berat, rasa hati rekan kerja kita ya sulit gitu ya. Dan satu lagi kan kita di sini sehingga kan kenyamanan itu kita cari, asasnya kan kita di sini sekolah kan asas kebersamaan. Jadi segala sesuatunya walaupun di sini saya selaku pimpinan tapi tetap kita bersama-sama. Jadi berat sama dipikul, ringan sama jinjing. Ya ibaratnya kan makan tak makan, nah yang ada makan tak ada ya sama-sama puasa kan gitu. Jadi ada timbul rasa kepuasan kita sama-sama gitu ya. Walaupun secara kebijakan memang itu pola, tapi lagi-lagi secara prinsip saya tetap kita bersama-sama karena tanpa dukungan rekan-rekan di sini juga saya selalu juga siapa saya gitu ya. Jadi stakeholder yang ada di sini juga alhamdulillah sangat membantu, juga rekan-rekan di sini luar biasa dengan segala kekurangan saya yang mereka terima dan juga sebaliknya. Jadi intinya itulah makanya saya kita buat di sini namanya kesamaan. Ya itu tadi kenyamanan itu kan pekerjaan kita kalau nggak nyaman rasanya kan nggak kena gitu ya. Kenyamanan lah kita cari sama-sama. Itu saja mungkin kita di sini. Kita nyaman ya ada di situ gitu ya. Oke, baik Pak, selanjutnya nih ketika ada suatu kasus terkait dengan juga ada benar dan benar kita harus memilih. Apakah Bapak punya jadwal khusus yang memang ditentukan setiap bulan atau setiap minggu penyelesaian masalah itu atau kondisional ketika memang permasalahan itu ada ya diselesaikan saat itu? Ya, tapi alhamdulillah sekali di sini boleh dikata selama kepemimpinan saya di sini 6 tahun ini yang ada kasus yang begitu memang perlu penanganan khusus sampai memang belum ada. Masih ada dan masih kata ataupun permasalahan-permasalahan yang kalau saya berpikir masih tadi tolerir lah istilahnya, dia nggak perlu dalam kata sampai perlu kalau di dalam satu apa ada maksudnya apa gitu enggak. Nah, di sini alhamdulillah itu tadi jadi secara terjadwal yang tidak ada jadwal khusus gitu. Jadi kalau memang ada suatu hal yang harus memang kita selesaikan ya di hari itu juga kita diskusikan, dan mungkin kalau memang memerlukan beberapa tempo waktu baru kita pilihkan gitu. Tapi ya itu tadi belum pernah kita jumpai kasus yang rumit atau luar biasa sehingga harus memerlukan jadwal atau waktu khusus gitu ya. Kita terkait dengan program konseling kan, kalau konseling kan memang terprogram juga terkait dengan jadwal supervisi itu kan terprogram ya. Tapi untuk penanganan kasus memang kita mau bikin program juga gitu ya. Soalnya apa? Kayaknya sepertinya kan dicari-cari gitu, harus cari kasus dalam 1 bulan ini harus ada jadwal kasus, kita harus cari-cari kasus gitu kan. Itu tadi kita alhamdulillah sampai sekarang nggak ada kasus yang besar yang harus rasanya harus diselesaikan dengan satu tim khusus gitu, nggak ada gitu ya. Karena hal biasalah sih kecil terkait dengan perbedaan pendapat tentang jadwal pelajaran itu kan biasa gitu kan. Nah, jadi saling nanti belum bisa dikolaborasi dengan rekan-rekan, alhamdulillah selesai gitu. Jadi nggak perlu langsung penanganan khusus gitu. Makanya secara ini ya terus terang aja saya nggak punya program terkait dengan kalau ada kasus-kasus ini kita istimewa dadakan aja gitu kan, tapi tetap melalui jalurnya gitu. Kondisional ya, lah ya Pak ya. Betul. Ketika memang permasalahan itu ada, coba kita menyuarakan juga
Oke Pak, jadi Bapak tadi juga Bapak sebutkan, hal-hal mungkin ada orang atau faktor-faktor yang mendukung Bapak selama menjadi pemimpin dan juga ketika mengambil sebuah keputusan, apa nih yang menurut Bapak mendukung hal ini Bapak dalam Ya, hal dalam hal ini tentunya semua yang ada di warga sekolah ini bahwa itu semua itu saling berkaitan. Jadi pada itu mereka semua itu mendukung dan mensupport tentunya ya. Karena kan ada terkaitannya gitu. Walaupun ada ini ada secara struktur mungkin punya penjaga sekolah, tetap aja itu menjadi satu pendukung juga untuk kita gitu. Karena kan tanpa beliau juga ke atasnya kan akan menjadi masalah gitu ya. Kalau misalnya contoh lagi nih, tidak ada beliau, ruangan belum terbuka, kan jadi masalah juga dengan yang lain gitu. Sehingga itu kan juga jadi satu kebutuhan. Jadi keseluruhan komponen yang ada di sekolah itu menjadi suatu pendukung kita gitu ya. Nah, jadi nggak ada ya mungkin terkait dengan strukturnya aja kan, contoh warga kurikulum, siswaan, OSIS, nah itu kan strukturnya ya. Tapi secara ini dari bawah, mulai dari siswanya sampai ke atasnya, itu adalah dukungan, untuk mendukung bagi kita semua, bagi saya termasuk pribadi. Karena itu saya bilang tadi, tanpa mereka, juga sekolah ini tanpa siswa, ya apalah daya kita gitu kan. Itulah makanya semua itu menjadi pendukung saya. Ya tanpa mereka, satu orang kayaknya nanti pincang gitu ya. Maka saya kan cuma hanya sebatas ya kalau dibahas konsepnya dia aja gitu ya. Tetap mereka adalah mitra saya, ya kan partner saya, semua posisinya adalah pendukung saya dan partner kerja semua. Jadi nggak ada pembeda. Alhamdulillah semua rekan-rekan juga luar biasa, saling menutupi kekurangan kelebihan kita semua, gitu ya. Itu aja mungkin. benar ya Pak ya, artinya semua warga sekolah menjadi faktor pendukung buat Bapak selaku pimpinan seperti yang tadi juga Bapak sampaikan, pentingnya musyawarah ya. Karena musyawarah juga memang melibatkan seluruh warga sekolah ya Pak ya. Oke Pak, sudah banyak hal yang bisa saya terima, yang bisa saya dapatkan dari Bapak, pengalaman Bapak sebagai pimpinan ketika mengambil sebuah keputusan gitu ya Pak. Luar biasa, terima kasih banyak Pak atas waktunya, kemudian juga atas penjelasannya yang luar biasa. Wawancara ini sangat bermanfaat untuk saya ke depannya sebagai guru, ketika saya terapkan ketika mengajar juga di kelas. Terima kasih waktunya Pak. Ya, selalu. Ya selalu semangat, intinya jalani aja. Siap Pak. Assalamualaikum Pak Pepi. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Ibu gimana? Alhamdulillah. Sebelumnya mungkin saya memperkenalkan diri dulu ya Pak. Saya di sana saat ini bekerja di SMK Jurusan. Kemudian saya dalam hal ini saya sebagai calon guru penggerak anak 10 Pak. Jadi saya punya tugas untuk melakukan wawancara kepala sekolah, yaitu kepala sekolah saya sendiri. Kemudian salah satunya lagi adalah saya izin untuk mewawancarai Bapak nih. Saya mau meminta ilmunya dari Bapak selaku kepala sekolah. Mungkin sebelum kita mulai Pak, boleh perkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih ya Ibu Dwi. Izin memperkenalkan, saya Putri Maulana. Saya sebagai kepala sekolah Kalau boleh tahu sudah berapa lama nih Pak jadi kepala sekolah di SMP Negeri 20? di SMP Negeri 20 Bintan. Saya udah menjadi kepala sekolah 2 tahun lebih. 2 tahun. Jadi nih Pak, saya punya seperti yang tadi saya sampaikan, saya punya tugas untuk mewawancarai kepala sekolah, yaitu terkait pengambilan keputusan nih Pak.
sering kali di sekolah itu kita mengalami permasalahan yang menjadi dilema, gitu. Permasalahan di mana permasalahan ini ada di posisi yang benar dan juga benar. Bagaimana Bapak menanggapi? Oke, Ibu, terima kasih Ibu. Sebelumnya juga saya saya pemimpin ya, bagaimana ketika saya menghadapi suatu kasus yang terkait dalam dilema etika gitu ya. Mungkin sebelum saya sampaikan cara menghadapinya, mungkin saya menyampaikan dulu bagaimana sepengetahuan saya mengenai dilema etika itu apa. Mungkin dilema etika itu adalah adanya kebingungan gitu ya. Adanya kebingungan atau dilema yang harus diputuskan dalam suatu kasus, tapi dalam kondisi bahwa yang satu keputusan itu benar, satu keputusan itu benar gitu ya. Jadi kita harus bisa memutuskan yang benar di antara yang benar kan gitu ya, betul kan? Betul sekali Pak, betul. Nah, jadi ketika saya menghadapi sebuah kasus itu, jujur aja, memang agak sedikit saya pun sedikit agak susah untuk memutuskan itu. Itu mungkin ketika saya mendapatkan kasus itu, karena saya pikir bahwa bagaimana sih supaya kasus ini tidak dapat merugikan siapa-siapa. Iya betul. Itu yang pertama. Oke. Terus selanjutnya? Nah, yang selanjutnya ketika saya mendapatkan kasus itu dan saya harus memutuskan bagaimana keputusan itu, jelas memang saya harus mengidentifikasi dulu. Itu yang pertama saya harus lakukan. Kasusnya ini apakah kasus masuk ke ranah dilema etika atau masuk ke ranah yang mungkin kalau sepengetahuan saya itu ada satu lagi pendidikan moral gitu. Oh ya, Jadi kalau mungkin saya tahu bahwa pendidikan moral itu kita sudah tahu nih kalau misalnya keputusan ini kasus ini benar atau kasus ini salah. Itu kita udah jelas nih memutuskannya. Jadi artinya itu yang pertama, kita harus identifikasi. Identifikasi dulu kasusnya seperti apa, kemudian seberapa besar kasus itu. Nah, ketika kasus itu masuk ke dilema etika, artinya kita harus mencari penanganannya seperti apa. Oke. Seperti yang tadi Bapak sampaikan ya, jika memang kasusnya ini adalah dilema etika, di mana itu ada benar dan benar. Seperti apa Bapak dalam mengambil keputusan masalah? Nah, jujur aja, kadang kalau misalnya ketika kita mengetahui bahwa kasusnya ketika kita memutuskan yang A ini benar, ketika kita memutuskan yang B juga ini benar juga gitu ya. Tapi yang jelas bahwa ketika kita mengambil keputusan itu, yang pertama yang harus didasari oleh saya khususnya itu bahwa keputusan itu harus berpihak kepada murid. Itu yang inti. Itu poinnya. Kita harus mencoba berpihak kepada murid. Bila misalnya memang kasus ini terkait kepada murid. Oke, mungkin ada cerita Bapak yang pernah Bapak alami kasus terkait dilema etika. Kasus yang terkait dilema etika ada pernah saya menangani kasus anak ini di sekolah, mungkin ada beberapa guru yang menyatakan bahwa anak ini tidak layak untuk naik kelas, tidak layak untuk naik kelas. Dan ada beberapa juga guru termasuk wali kelas juga adalah ini anak ini kelas, kan kita dilema nih. Ada satu sisi mungkin bahwa caranya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa yang pernah saya lakukan. Itu yang pertama, saya mencoba dulu mengidentifikasi tadi ya. Pertama adalah identifikasi dulu kasusnya. Jika kasusnya ini mungkin hal yang perlu
perlu kita libatkan banyak pihak, jadi kita Iya. libatkan banyak pihak. Atau kita kalau hal yang mungkin tidak perlu kita libatkan banyak pihak, kita nggak perlu libatkan banyak pihak. Yang pertama kita libatkan informasi. Yang kedua kita gali informasi. Iya. Kita gali informasi, kita cari-cari informasinya, kita minta pendapat dari berbagai pihak. Yang pertama saya memanggil siswanya itu sendiri. Iya. Ya, saya akan panggil siswanya itu sendiri. Kemudian saya akan panggil teman-temannya. Bagaimana dia di lingkungan kelasnya itu seperti apa. Yang kedua saya panggil guru yang bersangkutan nih. Guru yang memiliki kasus terhadap beliau. Nah, kan kita harus tahu nih. Sebenarnya saya akan mencoba memanggil wali kelasnya. Artinya wali kelasnya itu kan harus tahu nih dari awal sampai akhir itu, dari A sampai Z itu tentang si anak ini seperti apa. Itu memang saya mencoba untuk mengambil kembali informasi. Kalau misalnya hal-hal yang seperti ini kan kita nggak perlu lagi lagi. Bahkan jangan, kalau untuk yang seperti itu pun kita perlu juga menggali informasi keluarga, orang tua. Oh iya, benar sekali ya Pak. Berarti kita memang harus menggali lebih dalam lagi dengan pihak-pihak terkait ya, muridnya, orang tua, kemudian guru yang bersangkutan, dan juga wali kelas. Ya, benar. Selanjutnya Pak, keputusan setelah Bapak menggali informasi dari pihak terkait tadi, apa langkah selanjutnya Bapak? Ketika saya mencoba mengidentifikasi kasusnya seperti apa, saya sudah menggali kemudian informasi dari berbagai pihak, ya kemudian kita mencoba berunding dengan guru. Hal apa yang harus kita lakukan ketika kita mengambil satu keputusan ini nih? Aha, ya. Itu misalnya ketika si anak ini harus naik nih, ketika si anak ini akan kita naikkan, apa yang langkah selanjutnya harus kita ambil oleh guru-guru? Ya misalnya dengan mengadakan namanya remedial, kan? Itu yang harus dilakukan oleh guru. Karena hanya guru yang bermasalah itu saja, mungkin dengan berbagai Harus adalah solusi buat anaknya Ya, harus Pak. ada Kita solusi. tidak memberikan begitu saja, tidak ada pihak yang dirugikan ya Pak ya. Oke, nah menurut Bapak nih hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap sebagai efektif dalam pengambilan keputusan? Ketika kita mengambil keputusan itu hal-hal yang efektif dalam menurut saya itu kita harus banyak menggali informasi, itu yang pertama. Kemudian bukan hanya sekedar menggali informasi dari pihak sekolah gitu. Ketika kasus ini terjadi, kita harus gali informasi juga di sekolah yang lain. Ini sekolah yang lain terjadi nggak sih seperti ini gitu kan? Kalau sekolah lain terjadi seperti ini, mereka mengambil keputusan seperti apa gitu kan? Nah, itu yang saya coba lakukan gitu kan. Nah, tapi menurut saya yang paling efektif adalah kita menggali informasi mengenai siswa yang bermasalah itu ke lingkungannya, gitu, termasuk orang tua, ke guru. Oke. Itu yang paling efektif kalau menurut Ya, saya. luar biasa ya Pak. Jadi selain juga tadi mengidentifikasi masalahnya dengan pihak-pihak terkait, juga Bapak untuk mencoba mencari dari sekolah-sekolah lain mungkin ada Ya. permasalahan yang sama, kemudian bagaimana solusinya bisa Bapak terapkan atau Bapak komunikasi di sekolah Bapak ya Pak ya. Oke, selanjutnya Pak, sebagai Bapak sebagai pemimpin ketika mengambil keputusan, termasuk mungkin tadi keputusan terkait siswa yang kenaikan kelas siswa ya Pak. Apa nih tantangan yang Bapak hadapi dalam tantangan yang dihadapi dalam mengambil keputusan itu, mungkin kita sama-sama tahu bahwa sebuah keputusan yang sudah diputuskan itu pasti ada pro dan kontra ya.
sekalipun kita memutuskan hal yang benar gitu. Sekalipun kita memutuskan hal yang benar itu pasti akan muncul yang namanya pro dan kontra. Nah, untuk meminimalisir yang kontraknya itu yang merupakan tantangan terbesar menurut saya gitu kan. Kita khawatir bahwa ternyata efek dari keputusan ini besar gitu, apalagi yang berpengaruh terhadap pembelajaran si anak. Itu mungkin tantangan terbesar. Nah, pengambilan keputusan adalah merupakan hal yang nggak mudah ya Pak ya. Yang harus kita pertimbangkan belum lagi terkait pro dan kontra yang ada. Nah ini Pak, dalam Bapak mengambil sebuah keputusan terkait tadi dilema etika, apakah Bapak punya jadwal khusus atau memang kondisional gitu? Jika memang itu permasalahan tersebut terjadi saat itu perlu diselesaikan dan ada keputusan tepat pada saat itu, atau memang Bapak punya jadwal khusus terjadwal gitu? Untuk penjadwalan itu sebenarnya saya yang pertama saya tadi identifikasi kasusnya, apakah mungkin kasusnya itu hal yang ringan atau hal yang berat. Oke. Kalau yang ringan mungkin saat itu bisa kita ambil keputusannya. Oke. Ini tidak berpengaruh terhadap banyak orang nih gitu kan, ya udah langsung kita ambil keputusan. Tapi kalau misalnya hal ini bisa berpengaruh dengan banyak orang dan efek dari keputusan itu bisa berakibat banyak yang mungkin tidak setuju, nah itu baru kita coba secara pelan-pelan. Nah, kita jadwalkannya seperti apa? Ketika kita mengidentifikasi atau menggali informasi kepada guru, kepada teman-temannya, kepada orang tua, kan kita harus jadwalkan. Misalnya ketika hari ini kita siswa bermasalahnya hari ini gitu kan, nah, ini agak berat nih, nah besok baru kita coba jadwalkan. Besok kita panggil siswanya, kita tanyain siswanya nih gitu kan. Kemudian besoknya lagi kita buat yang namanya kita panggil gurunya, kita diskusikan dengan gurunya seperti apa guru yang bermasalah ini. Artinya kita meminta pendapat dari dua belah pihak ini yang berkonflik ini gitu kan. Nah, berikutnya baru kita panggil orang-orang di sekitarnya, termasuk teman-temannya, termasuk guru-guru yang lainnya. Bahkan kalau bisa kita panggil misalnya orang tua. Itu apa ya, menurut saya itu penting lah kalau misalnya kita kalau memang bisa diselesaikan di hari ya, itu kan. Tapi kalau memang melibatkan banyak pihak yang memang harus ada penjadwalan khusus, maka memang dijadwal tetap dipercepat tapi dengan jadwal dan mempertimbangkan jadwal. Oke. Selanjutnya nih Pak, apakah faktor-faktor apa nih yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema ini? Faktor-faktor yang mempermudah itu adalah ketika ketika saya memiliki kasus di sekolah, itu banyak guru-guru yang kemudian bisa bekerja sama. Yang paling susah adalah bagaimana ketika kita mencoba komunikasi dengan guru dan gurunya susah untuk kita ajak komunikasi ke bersama. Kemudian juga termasuk anaknya, siswanya gitu. Siswanya itu kurang bisa kita ajak diskusi, kurang kita ajak komunikasi. Banyak hal sih, mungkin siswanya sudah terlanjur sibuk, atau gurunya misalnya, gurunya setiap pembelajaran pasti sama anak ini, sehingga ketika kita mencoba untuk mengajak diskusi, gurunya ini ya artinya dia nggak mau membuka diri, nggak mau juga mencoba untuk bukan mengalah ya, mencoba untuk menahan emosi dulu supaya tidak bergejolak lagi. Salah satu faktornya adalah kolaborasi di sekolah ya Pak ya, supaya keputusan yang diambil juga bukan keputusan dari Bapak saja gitu ya, dan memang ada kolaborasi dengan guru-guru.
itu yang terpenting sih memang kalau misalnya keputusan supaya kita keputusannya itu tidak banyak yang kontra, ya kita harus banyak kolaborasi. Kalau kita ngobrol dengan guru, dengan orang tua, artinya mereka sudah pada tahu nih masalahnya seperti apa, dan ketika kita memutuskan kita akan enak gitu, tenang gitu kita memutuskan. Yang penting ya, kolaborasi adalah suatu hal yang penting gitu ya di sekolah. Oh oke Pak, mungkin dari semua yang Bapak sampaikan tadi banyak sekali yang bisa saya ambil pelajarannya Iya. terkait pengambilan keputusan ya Pak ya. Jadi memang kita harus melakukan identifikasi dulu apa permasalahan, kemudian juga menggali informasi dengan pihak-pihak terkait dan juga melakukan kolaborasi supaya keputusan yang nantinya diambil mengurangi kontra yang ada gitu ya Pak ya. Mungkin memang kita tidak bisa membuatnya semuanya pro gitu, tapi kita bisa mengurangi hal-hal itu. Tapi yang jelas memang bahwa keputusan yang kita ambil itu intinya itu adalah ya tidak merugikan murid apalagi dalam Iya, pembelajaran. betul. Yang penting adalah kuncinya itu Iya. adalah berpihak pada murid ya Pak ya. Betul. Ya. Terima kasih Pak atas Siap, waktunya, sama-sama. sangat banyak yang bisa saya ambil dari apa yang Mudah-mudahan Bapak. bermanfaat ya. Amin, mudah-mudahan dan insya Allah bermanfaat bisa saya terapkan dalam mengambil keputusan apapun. Ketika saya sebagai guru mungkin menemui permasalahan yang sama seperti yang Bapak sampaikan, bisa saya terapkan di saya. Terima kasih atas Ya, waktunya sama-sama. Pak. Sehat selalu.